Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Penyerangan Demak dan Cirebon hancurkan kejayaan Pajajaran. Ditulis oleh Afirista Midada, Selasa 4 Januari 2022. Kerajaan Pajajaran terus mengalami penurunan selepas Prabu Siliwangi turun jabatan. Raja pengganti Surawisesa yang naik tahta setelahnya mendapat tantangan berat di tengah mulai berkembangnya dua kesultanan bernuansa Islam, yakni Cirebon dan Demak. Akibat kalah perang dari koalisi Kesultanan Islam ini, Raja Surawisesa terpaksa menyerahkan sebagian besar wilayah kekuasaannya di pesisir utara pantai Jawa. Hal ini dikisahkan pada buku Hitam Putih Pajajaran, Dari Kejayaan hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran, dari tulisan Ferry Taufik. Saat itu konon Kesultanan Cirebon yang dipimpin Syarif Hidayatullah memang tak terlalu memiliki pasukan dan benteng strategi yang kuat, tetapi sokongan dan dukungan kerajaan Demak menjadikan Cirebon menjadi musuh yang mumpuni bagi kerajaan Pajajaran. Beberapa wilayah kekuasaan Pajajaran, mulai dari Galuh, Sumedang, dan Citarum, perlahan tapi pasti dikuasai oleh Kesultanan Cirebon, dibantu oleh kerajaan Demak. Ya, sejak tahun 1528 Masehi, Cirebon menyerang wilayah Galuh yang menjadi kekuasaan kerajaan Pajajaran. Pertempuran ini juga memperlihatkan peran Demak yang cukup signifikan. Demak mengirimkan meriam beserta pasukan perang pada saat Cirebon mulai terdesak mundur, sehingga pasukan Galuh tidak berdaya menghadapi panah besi yang besar dan menyemburkan kukur ireng dengan suara seperti guntur yang memuntahkan logam panas. Alat perang seperti tombak, anak panah, pedang, dan lain sebagainya lumpuh seketika karena meriam dari Demak. Pada akhirnya jatuhlah Galuh. Menyusul 2 tahun kemudian jatuh pula kerajaan Talaga yang menjadi benteng terakhir kerajaan Galuh. Tahun 1530 Masehi, Sumedang pun mulai masuk dalam pengaruh Cirebon. Pengaruh ini ditandai dengan adanya penobatan Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada tanggal 21 Oktober 1530. Secara garis keturunan, kakak ipar Syarif Hidayatullah, wujud Pangeran Santri, adalah Syekh Datuk Kafi, pendiri pesantren pertama di tanah Cirebon. Selanjutnya kawasan Citarum yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran pun mulai bisa diambil alih oleh Kesultanan Cirebon. Alhasil Cirebon mulai mendapatkan kedudukan yang mapan. Setelah itu, karena gerakan perlawanan kepakuan selalu mendapatkan perlawanan dari pasukan Surawisesa, akhirnya kedua belah pihak sepakat mengambil jalan terbaik dengan menggelar perdamaian dengan mengakui keberadaan daerah masing-masing. Di tahun 1531 Masehi, tercipta perdamaian yang dikomandoi oleh Syarif Hidayatullah mewakili Kesultanan Cirebon dan Prabu Surawisesa mewakili kerajaan Pajajaran. Perjanjian ini menyepakati bahwa masing-masing kerajaan berdiri sebagai negara yang merdeka. Tidak ada penyerangan apapun yang dilakukan kedua belah pihak. Cirebon mengakui keberadaan kerajaan Pajajaran dan sebaliknya Pajajaran mengakui keberadaan Cirebon. Pihak Cirebon pun telah menandatangani naskah perjanjian ini.
yang diwakili oleh Pangeran Pasarean yang merupakan putra mahkota Cirebon, Padilahan dan Hasanuddin. Perjanjian ini memberikan kesempatan kepada Surawisesa untuk mengurusi kembali kerajaan Pajajaran yang sempat kocar-kacir akibat peperangan yang terus terjadi. Beberapa warisan dari sang ayahnya, Prabu Siliwangi, yang hanya tersisa setengah mulai ia pulihkan kembali. Walaupun pasca perjanjian ini hampir sebagian besar wilayah di pantai utara Pulau Jawa lepas, padahal di beberapa wilayah ini merupakan tempat kerajaan Pajajaran untuk memperkaya di bidang maritim. Surawisesa masih memiliki sisa 1000 pasukan perang bela mati yang setia kepadanya pasca peperangan dengan Demak Cirebon. Ia begitu menyesal karena tak mampu menjaga amanah ayahnya, yakni mempertahankan Pakuan Pajajaran tetap utuh. Demikian kisah penyerangan Demak dan Cirebon untuk menghancurkan kejayaan Pajajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.